Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Ratnasari Kusyanti dari SMP Negeri 2 Bojonegoro, calon guru penggerak angkatan 5 Bojonegoro, Jawa Timur. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari modul 1.1 A8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa murid adalah anak didik kita yang harus kita didik dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang berlaku saat ini, di mana pembelajaran hanya sebatas transfer ilmu saja. Saya sebagai guru lebih dominan dibandingkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, atau biasa disebut teacher center. Saya menuntut siswa menguasai materi ajar yang saya berikan untuk menuntaskan sesuai target tanpa memperhatikan perasaan siswa, kemampuan, dan bakatnya. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya juga selalu mengeluh bahkan memarahi mereka yang mendapatkan nilai rendah dan terlambat dalam mengumpulkan tugas, serta sering mengatakan kepada siswa malas untuk membaca dan belajar, karena menurut saya soal yang saya berikan cukup mudah dan sudah pernah saya bahas. Saya juga selalu meminta siswa untuk menghafalkan materi biologi dan rumus fisika dengan paksaan karena berharap mereka bisa mengerjakan soal dengan benar. Tetapi pada kenyataannya ketika evaluasi tidak sedikit siswa saya yang lupa cara menyelesaikannya. Karena lupa rumus, seharusnya mereka memahami konsepnya sehingga bisa memodifikasi sendiri rumus-rumus tanpa menghafalkan. Saya juga lebih mementingkan aspek kognitifnya dibanding aspek keterampilan dan sikap yang mengharuskan siswa menguasai materi dengan mendapatkan nilai di atas KKM yang ditetapkan oleh sekolah. Namun jarang sekali saya juga melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses belajar yang sudah berjalan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 3 yang saya pahami. Yang pertama, pendidikan berpusat pada siswa, pendidikan menuntun, dan yang terakhir, pendidikan kodrat zaman dan kodrat alam. Pertanyaan berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada siswa, saya menyadari selama ini selalu memandang siswa sebagai objek. Seharusnya siswa menjadi subjek dalam pembelajaran. Siswa seharusnya memegang kendali dalam pembelajaran, dan kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator dengan ketulusan dan keikhlasan hati memberikan pelayanan yang terbaik dengan menerapkan student center sehingga terwujud merdeka belajar pada siswa. Yang kedua, pendidikan menuntun. Saya semakin paham bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh siswa, memberikan berbagai materi tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat siswa yang bisa membuat mereka tertekan dalam belajar. Guru harus mampu menuntun siswa sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh sebab itu, saya berusaha memberikan keselamatan dan kebahagiaan dengan mengajar menggunakan metode yang menyenangkan. Pendidikan kodrat alam dan zaman. Saya juga semakin mengerti dan sadar bahwa setiap anak itu unik, yang memiliki karakteristik yang berbeda, dengan bakat dan kemampuan yang berbeda, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun saya yakin dengan memberikan mereka kepercayaan, arahan, dan menggali potensi diri mereka, maka siswa mencapai keberhasilan dengan tingkat yang paling tinggi.
Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas. Yang pertama, saya membuat kesepakatan kelas bersama siswa agar mereka bertanggung jawab dan berkomitmen melaksanakan tata tertib kelas yang telah mereka sepakati. Yang kedua, saya menerapkan pembelajaran student center di mana siswa menentukan cara belajarnya sendiri dengan tetap beracuan pada kurikulum. Penerapan selanjutnya, berusaha menjadi teladan bagi siswa baik perkataan dan perbuatan, serta melakukan pendekatan emosional terhadap siswa dengan saling bercerita serta memberikan motivasi-motivasi kepada anak-anak. Yang terakhir, saya juga mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi baik dengan orang tua, dengan mendatangkan orang tua ke sekolah maupun berkunjung ke rumah mereka. Tua. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak.